Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang bernama Ibrahim bin Adham. Asalnya dari Al-Balkh, Ba Lam Kha. Orang Balkh ini biasa ujung namanya disebut Al-Balkhi. Contohnya Syaqiq Al-Balkhi. Sekarang negeri Balkh ini berada di negara Afghanistan. Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, itu banyak ulama-ulama berasal dari sana zaman dulu. Bahkan Imam Bukhari itu yang punya kitab Sahih Al-Bukhari itu berasal dari Uzbekistan. Sedangkan yang kita kaji malam ini Ibrahim bin Adham dari Balkh, sekarang Afghanistan. Ayahnya seorang raja dari negeri yang disebut sebagai sekarang Persia. Dulu Sunni itu. Dulu Persia itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sejak berkuasanya dinasti Safawi berubah menjadi Syiah. Itulah pentingnya politik. Politik kalau sudah menguasai suatu negeri, bisa dirubahnya akidah itu dari Sunni menjadi Syi'i. Dinasti Safawi lah yang merubah Persia menjadi Syiah. Na'udzubillah. Tapi justru bisa juga sebaliknya. Salahuddin Al-Ayyubi Sunni bisa berubah negeri-negeri di Afrika Utara menjadi Sunni. Itu juga karena politik. Maka orang Islam mesti menguasai politik. Lalu kemudian anak raja bernama Ibrahim bin Adham tadi berburu. Anak-anak raja itu hobinya berburu. Naik kuda, tembak sana, panah sini, panah sana. Ketika dia sedang berburu itu, tiba-tiba dia mendengar suara ke telinganya. Kata suara itu, alihadza khuliqta, abihadza umirta, alihadza khuliqta, apakah untuk ini engkau diciptakan? Abihadza umirta, apakah untuk ini kau disuruh Allah? Terus suara itu ke telinganya, apakah untuk ini kau diciptakan? Apakah engkau diciptakan hanya untuk naik kuda memanah ke hutan sana, berburu ke sana, berburu ke sini? Apakah untuk ini kau diciptakan? Bukankah engkau diciptakan untuk beribadah menyembah Allah? Jadi kalau ada suami ibu hobinya memancing ke sana, mancing kemari, tiba-tiba berhenti, nah, itu mungkin dia mendengar suara. Apakah untuk ini engkau diciptakan? Engkau diciptakan untuk memakmurkan masjid. Engkau diciptakan untuk sholat berjamaah. Engkau diciptakan untuk baca Quran. Bukan menunggu yang tak jelas dari pagi sampai petang. Tak apa ditunggu. Abihadza umirta, apakah untuk ini kau diperintahkan Allah? Engkau diperintahkan Allah untuk beribadah. Lama-lama dia berpikir ditinggalkannya negeri Khurasan. Khurasan, Al-Khurasani, orang Khurasan. Akhirnya dia menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kisah dia banyak ditulis dalam kitab-kitab yang terkait dengan akhlak. Bagaimana mencari ridha Allah, bagaimana meninggalkan ridha dunia kepada ridha Allah. Ibrahim bin Adham. Imam Ibnul Jauzi menyebutnya dalam kitab Sifatus Safwah. Imam Al-Ghazali menyebutnya banyak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang-orang soleh banyak bercerita, mulutnya selalu menyebut Ibrahim bin Adham. Meninggal tahun 161, lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150, Ibrahim bin Adham meninggal 161. Artinya apa?
ketika Imam Syafi'i berumur 11 tahun meninggal Ibrahim bin Adham. Hanya saja dia tidak berkecimpung dalam masalah fikih. Dia lebih banyak bercerita masalah akhlak, masalah pensucian jiwa, masalah membersihkan hati, masalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang pelaku perbuatan maksiat, hobinya buat dosa saja sama dia. Lalu kemudian bertanya orang ini kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Tuan Ibrahim bin Adham, ya, bolehkah aku melakukan perbuatan maksiat?" Nampak jawaban orang bijaksana. Kalau kita lah, misalnya saya, tiba-tiba datang mahasiswa, "Ustadz Somad, ya, boleh aku melakukan perbuatan maksiat?" Gila ente. Kita langsung emosi. Karena orang itu kadang memancing emosi kita. Kadang orang itu tak memancing, memang kita bawaannya mau marah aja. Tapi Ibrahim bin Adham yang sudah paham dengan sifat karakter orang, ketika ada orang nyeleneh bertanya ke dia, "Boleh kita buat maksiat, wahai Tuan Ibrahim bin Adham?" Kata Ibrahim bin Adham, "Boleh." Yang datang ini mau buat dia penasaran, maka pun dia menjawab dengan jawaban yang juga membuat penasaran. "Boleh saya buat maksiat?" Kata dia, "Boleh." "Loh, kok boleh?" "Bisyurut." Boleh bersyarat. Dalam kurung, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau cukup syarat ini, buatlah dosa. "Bisa saya buat dosa?" "Bisa. Tapi katanya haram." "Siapa bilang haram? Kalau kau cukup 5 syarat ini, silakan buatkan itu dosa." Apa syaratnya? Inilah yang akan kita kaji menjelang salat Isya. Kalau waktunya kurang, kita lanjutkan setelah Isya. Setelah itu kita sambung dengan tanya jawab, insyaallah. Sebagaimana biasa. Sudah 3 bulan saya tak datang ke masjid ini. Perkembangannya luar biasa. Atapnya masih seperti yang dulu, tapi kubahnya dari jauh sudah nampak. Saya datang dari Parit Indah, begitu menengok, Masya Allah, seolah-olah sedang berada di dekat Masjid Kuba. Putih kubahnya di atas, hebat dari jauh. Begitu di dekat, macam dulu juga lagi. Artinya kita mesti banyak berinfak dan bersedekah. Betapa malunya kita, rumah Allah seperti ini, rumah kita adem ayam nyaman tentram. Masuk ke rumah Allah macam ini, padahal tiap hari kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Buktinya rumah kita lebih besar daripada rumah Allah. Mestinya berubah ucapan kita, Allahu Asghar, Allah Maha Kecil. Karena rumahku lebih besar daripada rumah Allah, rumahku lebih mewah daripada rumah Allah, rumahku lebih rapi daripada rumah Allah. Tak sesuai ucapan kita dengan ucapan hati, dengan sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa membelok ke masjid pula? Boleh aku buat maksiat? Boleh, kata Ibrahim bin Adham. Syarat yang pertama, idza aradta an ta'siyallaha. Kalau engkau mau melakukan perbuatan maksiat, apa syaratnya Ibrahim? An takhtabi fi makanin la yarakallahu fihi. Kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Beratlah kalau begitu. Di mana tempat yang Allah tak menengok kita? Anda sedang diawasi oleh kamera CCTV. Begitu tulisan di salah satu parkir di kampus di universitas di Pekanbaru ini. Saya tak mau sebut nama universitasnya, karena ternyata setelah saya tengok kamera CCTV itu rusak, tak hidup. Sudah berjamur kabel-kabel di belakang itu. Tapi banyak pencuri yang takut. Bodoh pencuri itu. Tak mau mereka mencuri helm di situ, karena tulisan itu tetap ada. Anda diawasi kamera CCTV. Awas, itu bos kita nengok dari atas tuh. Bos di atas, karyawan di bawah, semua pakai CCTV. Semuanya takut. Kalau pun ngobrol pelan-pelan, gimana Ustaz? Iya, kalau untuk begini takut.
karena diawasi CCTV. CCTV hanya menangkap gambar, banyak yang suara tak tertangkap. Akhirnya orang ngobrol, iya udah gua bilang itu, udah aku bilang kemarin kan ini yang ya. Padahal dia sedang cerita. Yang mengawasi kita ini bukan bos, bukan CCTV. Yang mengawasi kita adalah Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Sementara syaratnya kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyallaha, kalau kau mau buat maksiat, mau buat dosa kepada Allah, silakan. Tapi bagaimana antakhtabi, kau cari fi makanin, tempat la yarakallahu fihi, di tempat itu Allah tak melihat engkau. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun, terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Kalau begitu, aku tak bisa buat maksiat. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat di situ. Jadi Pak Ustadz, orang-orang yang buat dosa itu kenapa dia bisa melakukan perbuatan maksiat? Dua kemungkinan. Pertama, dia sedang mengingkari hatinya di dalam. Itulah dosa. Ya Rasulullah, ya, apa dosa itu wahai Rasulullah? Dosa adalah mahaka fi sadrika, sempit rasa di dalam hatimu. Kau tahu bahwa kau sedang melawan, kau tahu sedang mengingkari itu. Nun di dalam lubuk hati kecil, kau yakin bahwa Allah memandang. Tapi setan mengatakan Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok, Allah tak menengok. Malaikat mengatakan aku mengawasimu, aku mengawasimu. Dua bisikan. Lammatus syaitan, bisikan setan. Walammatul malaika, bisikan malaikat. Lammatus syaitan, bisikan setan, namanya waswasah, alladzi yuwaswisu fi sudu. Sudu sendok lah Pak Ustaz. Sudur, dada. Dia berbisik di dada. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Di mana itu? Jantung, tempat berbisiknya setan. Allazi waswisu, tak ada disebut setan berbisik ke telinga. Setan tak berbisik ke mata. Setan berbisik ke dalam. Kalau yang dalam itu sudah rusak, maka rusak semuanya. Iza salahat, kalau di dalam itu baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, Allah tak menengokmu, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Ini haram, tidak, tidak, tidak. Ini haram, tidak, tidak, tidak. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kepada engkau, nanti kau miskin, nanti kau susah, nanti kau melarat, nanti kau miskin. Sedekah atau menabung? Sedekah atau menabung? Nanti kalau kau sedekah kau susah, nanti kalau sedekah kau miskin, nanti kalau kau sedekah, ya kalau ada gantinya, kalau tidak. Itu yang selalu di dalam. Maka kau lakukan perbuatan maksiat. Ini korupsi nih, ini haram ini uang orang ini. Ambil saja, ambil saja. Kapan lagi datang kesempatan? Ya kalau kau duduk di sini lagi, kalau tidak, anta'siyallaha. Maka kalau kau melakukan perbuatan maksiat, carilah tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat engkau. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah, jalan petunjuk oleh Allah. Dua jalan. Jalan hidayah kanan, jalan fasik kiri. Pilihlah, berada di simpang jalan.
Pergi ke Raudatus Sholihin atau pergi ke karaoke? Anak-anak muda ni, kalau yang tua tak ada mungkin ngajak karaoke. Yang tua pun diajak juga, parah betul lah tu. Pengajian aku karaoke, pengajian atau karaoke. Hadirilah pengajian rutin kita di hari Ahad kedua setiap bulan di Masjid Raudatus Sholihin. Tak lama sesudah itu datang WA kawan, hadirilah nonton bareng. Ke sini apa ke sini? Kata iman di dalam, jangan, Allah mengawasimu. Kata kawan, ayolah. Tidak, aku akan tetap pergi pengajian. 1000 kalian mengajak, aku tetap pengajian. Kata kawan, aku yang bayar. Ayalah kalau gitu. Tengok betapa cepatnya dia berubah. Buatlah perbuatan maksiat yang kira-kira tak ada yang memperhatikanmu, maka pintu-pintu tempat maksiat itu rapat, lubangnya kecil. Lubang pintu karaoke itu kecil. Ustaz pernah juga masuk ke dalam? Pernah. Dilarang berbuat mesum, tertulis di pintu di dalam. Tempat-tempat buat dosa, dilarang berbuat mesum, dilarang melakukan perbuatan dosa. Sama macam tulisan di tempat rokok. Rokok dapat menyebabkan kanker, impoten, gangguan kehamilan. Itu dulu. Kenapa? Karena akhirnya orang memplesetkan itu. Katanya rokok ini berbahaya. Rokok berbahaya kalau rokok dapat, Pak Ustaz. Coba tengok, rokok dapat. Kalau dibeli tidak. Akhirnya muncul tulisan terbaru, rokok membunuhmu. Kenapa dituliskan itu? Dibuatkan gambar jantung terbelah, bibir rusak, segala macam kanker, sampai biru itu paru-paru, sampai hitam. Kenapa dituliskan di tempat itu? Begitu juga di tempat perbuatan dosa. Dilarang melakukan perbuatan mesum dan maksiat. Orang tahu dalam melakukan perbuatan itu. Siapa yang dilawannya? Yang dilawannya adalah dirinya sendiri. Karena dalam hati nurani yang paling dalam, orang tahu bahwa dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nanti kau begini, kata dia. Bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Ini pesan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, khairul ashab man ya'du'uka ilal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Ada kawan saya ini, Pak, baik betul dia, Pak Ustaz. Kenapa kita tahu dia baik? Pokoknya kalau ngutang sama dia enak betul. Ngutang itu apa? Untuk ngajak buat dosa. Asal mau main judi sama dia, dikasihnya utang, bukan baik. Madi'adu'uka ilal khair, yang mengajak engkau berbuat baik, yang mengingatkan engkau perbuatan dosa. Ibrahim bin Adham sedang mengingatkan itu. Kalau engkau mau buat dosa, carilah tempat yang kira-kira Allah tidak melihat perbuatanmu. Orang Islam masuk kamar mandi pun dia akan diawasi Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pak Ustaz, kata tuan rumah di Malaysia, Ustaz selama tinggal di sini tausiah tak usah di hotel, di rumah saya saja. Ini kamar mandi, ini sampo, ini sabun, ini basahan. Disediakan basahan. Pakai basahan, kenapa? Karena di dalam tempat yang tak ditengok orang pun kita malu karena ditengok. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Orang beriman senantiasa ditanamkan itu dalam dirinya. Apa salahnya? Bukan ada orang menengok kita, malaikat ada, kiraman katibin. Apa salahnya? Malu kepada siapa? Malu kepada Allah.
Allah sedang memandang. Al-haya malu syu'batun minal iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit tariq, membuang sampah, membuang duri, membuang yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Orang banyak malu kepada manusia. Malu ketahuan ngupil. Ngupil bukan dosa. Apa ngupil itu Pak Ustaz? Mencongkel tai hidung. Tunjukkan saya kitab fikih yang mengatakan ngupil haram. Belum ada lagi. Tapi malu lebih tinggi. Bayangkan kalau ada orang ngorek hidung diliput oleh 10 TV swasta, ditonton di seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada yang mengirimkan ke WA, Ustadz tadi ngupil ya, kok kalian tahu? Ini siaran live-nya Pak Ustadz. Malu kepada manusia. Bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau ada orang takut buat dosa, kenapa? Saya takut karena masuk neraka. Tak salah, hebat. Takut masuk buat dosa, kenapa? Karena takut nanti amal nih hilang. Kalau saya aniaya orang, nanti dosa bertumbuh bertambah, nanti perbuatan ini akan menghilangkan perbuatan baik saya. Tak salah, tapi ada yang lebih hebat. Apa dia? Merasa dimanapun dia diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib tadi, Allahu Akbar, semua menengok ke tempat sujud, tak satu pun menengok ke atas. Parah betul Masjid Raudatus Shalihin ya. Kasihan dah. Tak ada, semuanya menengok ke tempat sujud. Setelah salam barulah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanallah, 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 Subhanallah. Selama solat tadi tidak ada yang gatal betul kepala, tak ada yang menggaruk sampai, tak ada. Kenapa? Karena 3 kali bergerak harakah ajnabiyah yang bukan gerakan solat, batal solat. Maka dia tak akan mau menggaruk. Gatal betul tengkuk, sekali tarik kuku tajam, gatal juga lagi sekali tarik, gatal juga lagi belikal panak, berkurap itu. Kenapa orang tak mau? Dia malu karena dia sedang berada di hadapan Allah. Inilah maqam ihsan Islam. Anta syahada illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maqam Islam. Tinggi lagi iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau berada dalam setiap ibadahmu seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, dia melihat engkau. Dia melihat engkau. Inilah yang paling berat. Sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Ini ramai ini. Ada Pak Ketua Masjid, ada Pak Bendahara, ada ibu, ada bapak, ada adik-adik, ada kamera sampai 3, ramai, tapi tetap merasa sunyi. Kenapa? Tetap merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kusampaikan ini salah, malu, nanti aku akan dihitung oleh Allah. Kalau yang kusampaikan ini mengada-ngada, malu, aku sedang ditengok oleh Allah. Ramai, tapi sedang berdua dengan Allah. Sunyi, tak ada orang, tengok kanan, tengok kiri, tak ada orang, tapi tetap ramai. Kenapa ramai? Karena tetap ramai berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Inilah yang sulit. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang yang merasa sunyi di tengah keramaian. Ramai orang, tapi dia tetap merasa sunyi. Kenapa? Dia tetap berdua dengan HP-nya. Orang ramai dia tak peduli. Kata sambutan, kata itu, kata ini, dia berdua aja. Dan ramai di tengah kesunyian.
Anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada. Dia tetap ramai. Ramai dengan HP. Enggak ada lo enggak ramai kata. Kalaupun mau ramai, biarlah ramai karena tak ada yang lain. Ramai karena bersama Allah, bersama malaikat, bersama kiraman, bersama katibin, bersama hafazah. Kau mau buat perbuatan maksiat? Iya, silakan. Cari tempat yang kira-kira engkau tak dilihat Allah. Oh, kalau begitu aku tak bisa. Okeylah, kalau begitu syarat yang kedua. Apa dia? Idza aradta an ta'siyallaha. Kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya, lakukanlah dia di mana? La ta'sillaha fi ardih. La ta'sillaha fawqa ardih. Jangan kau lakukan perbuatan maksiat di atas bumi Allah. Oh, di mana bumi yang bukan bumi milik Allah? Kalau kita lewat di jalan Parit Indah, saya dari Panam masuk Bukit Barisan. Masuk Bukit Barisan ini sebelum sampai melewati beberapa jalan, banyaklah tanah kosong. Tanah milik Dr. Fulan, tanah milik Pak Polisi, tanah milik Insinyur Fulan. Bapak yang punya duit, tolong buatkan satu baleho besar. Semua tanah ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, itu milik kita. Tapi semua jalan, tanah ini, tanah aspal, tanah, semua tanah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau melakukan perbuatan maksiat, silakan laku perbuatan maksiat, tapi jangan di atas bumi Allah. Di mana? Tak ada bumi ini yang bukan milik Allah. Alam takun ardullahi wasi'atan. Apakah engkau tak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Maroko, semuanya bumi milik Allah. Makanya orang beriman tak pernah merasa asing dan tak pernah merasa aneh. Kita di Riau ini tak merasa asing. Ini bumi kita, ini bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Ini bumi kita, nenek moyang kita di sini. Ketika merantau ke tempat agak jauh, merasa asing. Di Makkah merasa asing, di Madinah merasa asing, di Kairo merasa asing, di Maroko merasa asing. Tidak, orang beriman tak pernah merasa asing. Kenapa? Karena semua bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakarta saja yang lama-lama nanti milik Cina. Reklamasi. Perumahan-perumahan elit mewah. Punya siapa itu gedung tinggi? Tak lagi punya orang Islam. Na'udzubillah. Ini bumi milik Allah. Yang kau temui hamba Allah, yang kau pijak bumi Allah. Jangan merasa asing, jangan merasa aneh, jangan merasa, oh sedihnya Pak Ustadz, kami tinggal di Jerman ini. Kata jamaah yang sedang belajar kuliah, yang sedang bekerja, kami jauh dari keluarga. Yang kau jumpai itu hamba Allah, yang kau pijak itu bumi Allah. Adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi yang dapat beasiswa ke Australia, yang dapat beasiswa ke McGill University Kanada, yang dapat beasiswa ke Connecticut Temple University Amerika, jangan kalian merasa asing. Yang kalian jumpai itu hamba Allah, yang kalian pijak itu bumi Allah. Kalau sudah merasa di atas muka bumi Allah, maka tak pernah melakukan perbuatan maksiat. Yang kuinjak ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerdas Ibrahim bin Adham. Tapi tentu kecerdasan itu dapatnya dari mana? Connect antara hati dengan Allah, maka muncul ilham. Wahyu sudah putus. Nanti kalau datang orang, izinkan aku berbuat dosa Pak Ustadz. Mau buat dosa? Iya, buatlah dosa kira-kira di tempat itu bukan milik Allah. Ini rumah saya nih, yang bangunkan saya. Security-nya ada di luar. Siapa mau nengok saya? Dibaca habis subuh sekali, habis sholat subuh sebelum matahari terbit sekali, dibaca setelah sholat asar tenggelam matahari, petang pagi, maksurat. Di antara ayat maksurat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di bumi, apa yang di langit punya Allah, bukan punya engkau.
Dianjurkan habis solat baca ayat kursi. Apa isi ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bumi ini milik Allah. Yang kita pijak ini bumi Allah. Kalau mau buat dosa, jangan di atas muka bumi Allah. Carilah tempat yang lain. Ada seorang guru, muridnya 40. Tapi yang satu ni sayang betul dia. Adapun murid-murid yang lain agak cuek saja. Tentu murid ini merasa cemburu. Sampailah hati tuan guru. Yang ini dia sayang, dia perhatikan. Padahal kami sama-sama muridnya. Guru tahu, karena dari gerak-gerik, bicara, tatapan mata, murid nampaknya mulai cemburu. Kalian cemburu karena saya terlalu sayang kepada ini. Iya betul tuan guru. Kalau kalian mau tahu rahasianya, besok pagi kalian semua datang, bawa burung masing-masing, ayam, unggas, burung puyuh, burung apapun dia, bawa pisau. Untuk apa? Bawa sajalah besok pagi. Besok pagi semuanya membawa. Begitu mereka bawa, udah, ya, cari di tempat yang kira-kira kalian tidak dilihat oleh Allah. Yang satu pergi ke atas bukit, kira-kira tak dilihat Allah, kira-kira tak ada yang menengok, ya, tak ada manusia satupun, sunyi. Potonglah di situ. Maka dia potong. Yang satu masuk ke dalam gua gelap, tak ada orang melihat, dia potong. Yang satu naik ke atas pokok payu, tak ada orang melihat, dia potong. Setelah itu semua murid berkumpul, kumpul semua ramai. Apa yang terjadi? Semua dengan membawa pisau berdarah dan leher unggas dalam keadaan putus. Kecuali satu murid yang kesayangan, dia datang dalam keadaan pisau masih bersih dan dalam keadaan unggas burung masih hidup. Disitulah baru semuanya sadar, patutlah tuan guru sayang kepada dia. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu tak potong? Kemanapun aku memijak tanah, yang kuijak bumi Allah. Kemanapun aku menghadap, aku merasa sedang diawasi dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitulah orang, maka dia tak akan berbuat maksiat. Karena kemana kau menghadap, yang kau hadap adalah wajah Allah. Ainama tuwallu wujuhakum, kemanapun kau menghadap, fasamma wajhullah, maka engkau sedang menghadap Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat milik Allah. Ainama tuwallu, kemana kau pun menghadap, milik Allah. Ayat ini membantah orang Yahudi yang mengejek-ejek Nabi ketika menghadap arah Baitullah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang baik bukan yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Kita ni orang baik nih, kita semuanya menghadap ke barat, kita menghadap ke arah kiblat. Orang yang baik adalah yang ketika dia berada dimanapun, dia sedang berada di hadapan Allah. Kalau memang begitu Pak Ustadz, nanti kalau gitu kita sholat isya menghadap ke Pangkalan Kerinci aja lah. Ini arah kiblat. Allah mau kita ini Rabbnya satu, arahnya satu. Makanya jangan mau diajak orang kafir. Orang Islam tu nyembah batu tuh, nyembah Ka'bah. Tak ada orang nyembah Ka'bah. Ka'bah itu sebagai arah kiblat. Innama ana rabbukum, Tuhan kalian satu. Arah kiblatnya satu. Pakai bahasanya bahasa satu. Allahnya satu, arah kiblatnya satu, bahasa yang dipakai satu. Dari Maroko sampai ke Raudatus Shalihin, ayat yang dibaca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Orang India Fatihah bahasa Arab, orang Pakistan Urdu Fatihahnya bahasa Arab, orang Mesir Arab bahasa Arab, orang Cina tetap pakai bahasa Arab. Kiblatnya satu, Allahnya satu. Ini penyatuan. Allah suka kita satu. Tapi masalah dimanapun berada, kita tetap di bawah pengawasan Allah dan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merasa di atas muka bumi Allah, dia tak sombong. Itu tanah saya tuh,
Tahu ente menengok kebun sawit, kebun karet, gotah itu. Itu punya saya tuh. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Dipinjamkan ke saya sebentar. Kalau sadar bahwa barang itu pinjaman, kalau hilang tak sedih. Banyak orang ketika barang itu ada, dia yakin itu pinjaman Allah. Itu mobil bapak ya? Enggak. Tapi tadi naik itu pinjaman Allah. Tapi ketika hilang, ngamuknya minta ampun. Kalau memang betul itu punya Allah, maka ketika dia hilang, maka tidak sedih. Kenapa? Karena dia adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih bapak istri ini meninggal? Enggak, pinjaman dari Allah. Insya Allah dikirimnya yang baru nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kau memijak tanah, itu adalah tanah milik Allah. Kalau kau mau buat maksiat, kata Ibrahim bin Adham, carilah tanah yang itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala, tak akan jumpa. Yang ketiga, idza aradta an ta'sillaha, kalau kau mau melakukan perbuatan maksiat, ya, maka lakukanlah perbuatan maksiat. Kepada Al-Mukarram dipersilakan. Enggak. Kenapa Ustaz tak minum? Kalau saya minum hilang konsentrasi saya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau mau berbuat maksiat, maka lakukanlah ketika engkau mengharap berbuat, berharap berbuat, makan, minum, bernapas, bukan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kapanpun semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya dalam hatinya ada tercetus agak sedikit, ini punya saya. Makanya dia berani pakai itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini punya saya nih Pak Ustaz. Maka terserah saya apa ini mau saya buat untuk apa? Enggak. Itu yang terdapat dari mana? Dari uang kerja. Kerja itu bisa kenapa? Karena ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan ente di bidang apa? IT, pakar komputer, Eskom, sarjana komputer. Kenapa bisa bekerja? Kenapa kelingking ini bisa bergerak? Berapa banyak orang sekarang tak bisa menggerakkan kelingking? Hanya menggerakkan kelingking pun tak bisa. Sebaliknya pula ada yang bergerak-gerak tak bisa berhenti. Sudah kehilangan kontrol. Sedikit saja urat saraf itu digeserkan Allah Ta'ala, mana kuasa kita? Makanya kita tadi selesai sholat tak takabur, kita tidak merasa ini punya kita, tapi ini punya Allah. Maka kita katakan selesai sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tidak ada daya kecuali karena Allah. Tidak ada upaya kecuali karena Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu biji sawi pun kecuali karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia kaya, dia tak sombong karena rezeki itu titipan Allah. Kalau dia miskin, dia tak sedih karena tak dapat pun bukan karena Allah marah. Husnuzan. Idza aradta, kalau engkau mau, an ta'siyallaha, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, fala ta'kul min rizqih, jangan engkau makan rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Takkan mungkin. Manusia yang paling aneh di antara makhluk yang paling unik adalah manusia. Untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah, tapi mesti dengan rezeki dari Allah. Kalau ada orang melawan bapaknya, kenapa kamu lawan? Saya tidak pernah ambil dari duit kamu, kata dia. Ada yang lebih parah, makannya dari bapaknya, minumnya dari bapaknya, rumahnya dibuatkan bapaknya, kendaraannya diberi, subsidi hidupnya, nikahnya pun tetap juga melawan. Itu konotasi sederhana kepada orang tua. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Detak jantungnya dari Allah, darahnya menetes dicuci buah pinggang dari Allah, paru-paru menghembuskan napas dari Allah, kedipan matanya pun dari Allah, membuat maksiat dosa kepada Allah.
tak sadar diri, tak tahu diuntung. Inilah sifat manusia. Kalau Allah mau cabut nikmat itu, sebentar saja. Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi terakhir waktu masih sehat, petantang petenteng, nantang. Akhir hayatnya sakit jiwa, gila, sampai anaknya pun malu untuk mengeluarkan bapaknya di halayak orang ramai. Ngomongnya sudah ngawur, bicaranya tak jelas, mati dalam keadaan bergelimang taiknya sendiri. Itu nasib Mirza Ghulam Ahmad. Error, gila, dalam keadaan najis di mana-mana. Begitulah keadaan. Sebegitu hebatnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu, dicabut Allah nikmat kesadaran sampai tak bisa lagi membedakan mana kotoran mana makanan, mati dalam keadaan suul khotimah. Nyusul juga lagi nabi baru, Lia Eden sama Ahmad Musaddiq. Entah gimanalah matinya Ahmad Musaddiq itu nanti sama Lia Eden. Tapi zaman berganti, musim berubah. Penguasa yang zalim, Fir'aun, mati tersedak di Laut Merah. Penguasa yang zalim, Namrus, mati dalam keadaan masuk nyamuk ke telinganya. Sekedar begitu saja cara Allah menghabisi mereka yang makan dari rezeki Allah, bernapas dari rezeki Allah, tapi melawan Allah Subhanahu wa taala. Merenung kita sejenak dengan ucapan Ibrahim bin Adham, kalau mau engkau melakukan perbuatan maksiat, fala ta'kul min rizqillah, jangan makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, idza asaitallaha, kalau kau sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, faja'at al-malaikah, lalu kemudian datang malaikat, tasuquka ilan nar, malaikat menggiring, menarik engkau ke dalam neraka, fala tadhhab ma'aha, jangan engkau ikut dengan malaikat. Sesudah berbuat dosa, nanti digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, orang yang berbuat dosa itu akan digiring, ditarik ke dalam neraka. Kalau memang engkau mau buat dosa, kata Ibrahim bin Adham, fala tazhab, maka jangan ikut waktu nanti ditarik oleh malaikat. Kalau sanggup engkau bertahan tak ikut, buatlah dosa. Disangkanya malaikat itu kecil macam security, sedangkan ditangkap security saja agak 2-3. Waktu di dunia tak nampak bentuk utuh. Andai malaikat itu dalam bentuk fisik semen, bertulang, berdaging, berkulit, tak muat dunia ini hanya untuk Jibril alaihissalam. Maka dilihatnya dalam bentuk, Allah menunjukkan dalam bentuk cahaya, karena cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya. Sebesar apapun cahaya di ruangan ini tidak mengambil tempat, karena cahaya bukan fisik. Malaikat seandainya turun dalam bentuk fisik, tak muat dunia ini. Malam Lailatul Qadar, qadar artinya sempit. Man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Qadar artinya sempit. Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Andai turun malaikat dalam bentuk batu kerikil, maka sempit dunia ini sampai kita tak bisa bergerak. Makanya pada pagi malam Lailatul Qadar itu cahaya matahari redup. Kenapa redup? Saking banyaknya cahaya malaikat yang turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi hadis ini tak bisa dipakai di Riau, karena 30 subuh, 30-30-nya redup. Bukan karena cahaya malaikat, asok. Bisa dipahami hadis itu kalah cahaya matahari karena cahaya malaikat. Kalau sudah masuk lampu sorot yang terang, maka kalahlah ini, redup ini kalau datang lampu sorot. Tala'al badru alaina, terbit cahaya bulan, fakhtafat minhul buduru. Tala'al badru alaina,
min saniyatil wada' tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Kalau sudah datang cahaya bulan purnama, hilanglah cahaya bintang gemintang. Pertama datang Jibril dalam bentuk tak nampak, dipeluknya saja Nabi berat, sesak napasku. Ma ana alai biqari, ma ana ala bi, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Aku tak bisa baca, aku tak bisa baca, sampai berat aku bernapas. Satu. Bentuk yang kedua, waktu Nabi jalan pulang ke rumah, nampaknya duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dua. Yang ketiga, waktu dalam keadaan duduk berhadap-hadapan lututnya dengan lutut Nabi, rambutnya hitam, bajunya putih, bertanya tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Dijawab Nabi, rupanya macam wajah Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Tiga bentuk, tiga-tiganya tak sama. Baru nampaknya bentuk asli pada saat di Sidratul Muntaha. Buka surat An-Najm, begitu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Nanti kata Ibrahim bin Adham, setelah engkau buat dosa-dosa, maksiat-maksiat, ja'at skal malaikah, datang malaikat kepadamu, litasukuka ilan nar, digiringnya engkau ke dalam neraka, fala tazhab, kuatkan kakimu, jangan ikut sama mereka. Kalau sanggup engkau, buatlah. Maka dari sekarang latihan memanglah memperkokoh kaki. Kira-kira kalau ditarik malaikat bisa enggak? Malaikat mau dia lawan, sama tuyul aja takut, malaikat mau dilawan. Malaikat itu sampai Umar bin Khattab pun tak tahu. Setelah pergi malaikat yang berambut hitam berbaju putih, lalu Nabi bertanya, tahu kalian siapa tadi yang datang itu? Tidak. Umar, tahu engkau siapa tadi yang datang? Tidak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tadi Jibril, mengajarkan kalian tentang agama, tapi dia pura-pura bertanya. Pura-pura dia tak tahu, setelah Nabi bagi tahu, yang tak tahu pun menjadi tahu. Itu salah satu cara mengajar orang dengan membuka pertanyaan. Makanya banyak jamaah, sebetulnya Pak Ustadz yang saya tanyakan tadi itu tahu saya itu. Kenapa Pak tanya? Saya mau nyindir kawan saya aja. Nyindir pula. Bilanglah mau ngasih tahu. Jibril alaihissalam, malaikat, manusia tak tahu kalau itu Jibril, tapi Lia Eden tahu itu Jibril. Dia mengaku katanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel sudah turun ke rumahnya, mengangkat dia menjadi nabi terakhir. Dan dia pula sudah dapat ilham bahwa Ahok itu titisan dua monyet. Dan dia minta supaya presiden menyiapkan bandara karena Jibril mau turun dari planet pakai UFO, kata dia. Orang begini dibela ini oleh human right. Ini nanti entah bagaimanalah malaikat maut menyentapkan nyawanya. Kalau engkau melakukan perbuatan dosa, datang nanti malaikat, la tazhab, jangan kau pergi bersama mereka. Sanggup tak? Kata si pelaku maksiat tadi, aku tak sanggup. Berat-berat betul syarat ente ini, wahai Tuan Ibrahim bin Adham. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima kata dia, nanti ketika engkau melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dicatat oleh malaikat, ra'aita sahifata zunubika, ra'aita, kau lihat dengan matamu, sahifata, lembaran-lembaran, zunubika, dosa-dosamu, fangkir ala ma fa'alta, maka fangkir, ingkarilah semua yang sudah kau lakukan dulu. Tengok dosa. Terus ini perbuatan dosamu, iya, ingkarilah. Katakan kepada malaikat, hai malaikat, kalian salah tulis nih. Sanggup ente melakukan itu? Kalau sanggup, lakukanlah perbuatan dosa. Maka nanti sampai masanya ditunjukkan buku catatan itu, apa kata Allah? Iqra, baca. Selama ini disuruh iqra,
bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang enggak, iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Dibacalah di situ pada tanggal 12 Rajab 1438 Hijrah kami duduk bersama di majlis taklim, majlis Raudhatus Salihin. Ini catatan amal engkau. Iya. Tapi di halaman berikutnya macam-macam isinya. Duduk bersama Mahabharata, duduk bersama maksiat, duduk. Sanggup engkau mengingkari itu? Sampai-sampai orang yang menengok buku catatan itu, apa kata dia? Mali hadzal kitab, mengapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tak ada yang luput dari catatan. Ni kertasnya, ni penanya mencatat. Berangkat ke masjid Raudhatus Shalihin, ibadah. Duduk mendengarkan pengajian, ibadah. Mengantuk-mengantuk sedikit, ibadah. Tak tahan menengok triplek bergantungan, nyumbang, ibadah. Menengok catatan 1.200.000.000 harga kubah, ibadah. Pulang ke rumah, melayani anak, membersihkan semuanya, mendidik mereka, membesarkan, ibadah. Bekerja besok, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ibadah, ibadah. Tapi begitu dicatatkan dosa-dosa, maka ingkarilah kalau engkau sanggup. Tak ada yang bisa mengganggu. Tapi ada yang penanya menggantung, tak pernah berjalan penanya. Rufi'al qalam. Qalam tu artinya pena, bukan tempat ikan tu. Nun wal qalam wa ma yasturun, demi qalam, pena yang mencatat segala amal. Rufi'al qalam, penanya tergantung. Kenapa tergantung? 3. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Selama ibu tidur, pena itu menggantung. Begitu ibu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun dari tempat tidur, pergi kamar mandi, berwudu, catat amal. Orang dulu kalau bangun kamar mandi, mandi berwudu. Orang sekarang enggak. Begitu bangun update status langsung. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anak-anak kecil tu yang duduk-duduk di tangga, itu penanya tak mencatat tu, gantung. Setelah dia nanti akil balik, jadi tak dapat pahala dia. Orang tuanya dapat pahala karena membawa dia ke masjid. Alah bisa karena biasa. Dari kecil dibawa-bawa sampai tertua nanti dia beramal. Anil majnun. Majnun kilometer 11 seberantas. Anil majnun, orang gila. Hatta yafiqa, sampai dia sembuh. Orang pikun kenapa tak disebut Pak Ustaz? Orang yang disuntik mau operasi kenapa tak disebut? Qiyas. Anak kecil sampai akil balik, orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun. Ini tak dicatat. Makanya bapak ibu kalau mau berkelahi, mau mengamuk waktu sedang tidur itulah. Tidak dicatat. Orang gila itu satu pun tak dicatat amalnya. Makanya banyak orang gila tak mau sembuh. Orang gila itu nanti di akhirat tidak ada dosanya dan dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata Allah, memberikan engkau akal wahai orang waras, kau pakai akal. Anak kecil yang meninggal dunia tak sempat beramal, bersih. Orang gila bersih. Tak adil Allah kalau gitu Pak Ustaz. Kenapa dia tak adil? Kacamata kita terlalu tipis membaca keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemauan ibu saja anak kadang tak bisa mencernanya. Bolak-balik anak tu minta pisau. Marah dia kerana tak dikasih pisau. Kenapa ibu tak kasih? Anak, kau masih kecil. Kalau kau pegang pisau ni nanti luka. Logika ibu tak terbaca anak. Apalagilah cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada cara lain
Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau mau berbuat dosa, agak-agak kira-kira sanggup tak kita mengingkari malaikat? Jangankan mau mengingkari malaikat, mengingkari pegawai Telkomsel aja kita tak sanggup. Meledak rekening HP, rekening telepon, komplain. Ini gimana nih? Jangan-jangan salah mesin kalian nih. Sebentar ya Bu, jangan ngamuk-ngamuk dulu Bu. Ini nanti Pak, jangan marah-marah dulu Pak. Tenang. Kita lihat aja print outnya nanti. Sebentar ya, di print out kan. Tengok. Rupanya memang betul. Banyak ngobrol tak terasa. Ini jam sekian nelpon ke Amsterdam, jam sekian nelpon ke ini, jam sekian ini. Betul Bapak yang ngomong. Iya, kok enggak ingat saya ya? Kita tak ingat perbuatan itu. Berapa banyak perbuatan kita di masa lalu. Makanya orang kalau sudah pergi haji, pergi umrah, menangis di tanah suci. Kenapa? Mengenang dosa begitu banyak. Kalau sudah datang tablik akbar Ustaz Arifin Ilham di halaman SPN kantor polisi, Astaghfirullah Rabbal baraya, menangis jamaah. Kenapa? Mengenang dosa yang dia ingat-ingat. Tapi biasanya orang tak ingat. Terutama masalah hutang, ini banyak yang tak ingat. Makanya disuruh tulis. Umar bin Khattab di waktu malam diambilnya cemeti, cambuk, pecut, dicambuknya kakinya. Hai kaki, kemana saja tadi engkau siang melangkahkan kaki? Kenapa? Karena kita tak ingat. Sesungguhnya zikir-zikir yang diajarkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi itu supaya kita ingat. Mau masuk kamar mandi, mana? Ingat, eling, kaki kanan apa kaki kiri? Lupa saya Pak Ustaz, mana kanan mana kiri? Orang yang payah membedakan mana kanan mana kiri itu kecil kurang bahagia. Ini kiri, ini kanan. Masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Seorang anak kecil sudah masuk WC mundur balik ke belakang. Cucu saya ini Pak Ustaz, pernah saya tengok, kata ibu jamaah, masuk dia ke WC, keluar dia balik. Kamu kenapa? Salah tadi nek, kaki kanan saya masuk. Cucu sadar, nenek tak ingat. Ingat, kanan apa kiri? Masuk masjid. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kanan dulu. Mau makan, mau minum. Ada banyak orang enak saja kanan. Betul tu Pak Ustaz. Memang sekarang ni Pak Ustaz banyak orang diganggu setan. Dia minum pakai tangan kiri, setan. Tak ingat apa yang dibicarakan. Yang menyampaikan itu pun tak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tak ingat, tapi ada yang mengingat, ada yang mencatat. Katibin, kataba, menulis. Katibin, menulis. Nanti sampai masanya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya kami hitung, semuanya kami catat dalam buku induk yang nyata. Besar sekali Pak Ustaz catatan itu nanti ya. Berapa eksemplar? Wallahu a'lam bishawab. Dulu orang sulit untuk membayangkan sebesar apa buku catatan manusia. Sekarang mudah saja. Buku PDF bisa disimpan dalam flash disk, dalam eksternal 1 tera. Dulu satu komputer 4 giga, kecil. Sekarang satu eksternal flash disk bisa sampai hard disk eksternal bisa 1 tera, 1000 giga bisa. Kenapa mustahil bagi Allah untuk menyimpan buku catatan kita? Ada sekolah di Rokan Hulu, sekolah tinggi agama Islam, ilmu Al-Quran. Itu bookless, tak pakai buku. Rektornya Dr. Mustafa Umar. Masuk saya ke dalam ke perpustakaan, tak ada buku. Mana bukunya Ustaz? Ini namanya perpustakaan bookless. Ada namanya wireless, tak pakai wire. Bookless tak pakai buku. Jadi bagaimana? Semua pakai iPad saja. Layar besar, mau membukanya gimana? Membesarkannya dari jauh. Hebat, bukunya di alam ghaib semua. Bisa.
Ratusan ribu judul buku muncul. Kenapa Allah tak bisa membuat catatan kita nyata? Ini di dalam kepala ini ada pita yang lebih halus dari rambut. Kalau dipegang ujungnya di Masjid Raudhatus Shalihin, maka ujungnya bisa ditarik lebih jauh dari Las Vegas, tak putus. Itulah pita yang akan diputar. Rekaman pita itu yang akan diputar, dan kita menonton segala perbuatan kita di masa lalu. Sampai-sampai kita pun tak ingat. Saya itu ya, berapa banyak ibu-ibu yang tidak ingat tentang rekaman pesta anaknya 20 tahun yang lalu. Ketika diputar videonya, mama, saya tuh ya, iya, kok ramping betul. Orang tak ingat foto dia di masa lalu. Begitulah orang akan melihat perbuatannya nyata. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau tengok sebesar bukit Uhud. Kata sahabat Nabi kepada tabi'in, "Ai para tabi'in, kami dengan kalian sama, salatnya sama, puasanya sama, ibadahnya sama. Bedanya apa? Dosa yang kalian anggap sebesar ujung rambut, kami menganggapnya sebesar bukit Uhud." Itu saja bedanya. Kalau zaman sahabat dengan zaman tabi'in begitu perumpamaannya, kita sekarang bagaimana? Dulu orang menganggap terlambat solat berjamaah itu luar biasa. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalangan salaf, 3 abad pertama itu salaf. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Kalau mereka tinggal takbiratul ihram, mereka berduka cita 7 hari 7 malam. Bersedih tinggal takbiratul ihram. Sekarang orang solat zuhur jam 3 lewat 10. Solat subuh jam 6 lewat 5. Takbiratul ihramnya bukan main kuat lagi. Di mana malunya kepada Allah? Ini bukan masalah dosa besar, dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus menjerumuskan orang. Orang tak pernah masuk ke dalam sumur tua karena nampaknya besar. Orang tak pernah masuk ke sungai Siak karena nampaknya besar. Tapi orang banyak jatuh terpeleset karena kerikil kecil dan karena kulit pisang, karena dia anggap itu tidak berbahaya. Justru yang kecil itulah yang menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 kaji kita malam ini, syarat melakukan perbuatan maksiat. Yang tak ingat jangan ragu, karena ada rekamannya, bisa diputar ulang. Yang penting ada paket 2 giga. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Masalah zakat, salat, puasa, haji, tak terkait dengan tema ini saja, kita akan bahas dalam soal jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.